Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya dengan pembelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas tentang koloid. Nah, sebelum kita ke koloid, kita akan membahas dulu tentang sistem dispersi. Apa itu sistem dispersi? Sistem dispersi yaitu suatu sistem pencampuran dari zat terlarut dan zat pelarut. Nah, ketika kita mencampurkan suatu zat terlarut dan zat pelarut, ada beberapa sistem dispersi atau sistem pencampuran yang terjadi. Yang pertama ada yang disebut dengan larutan sejati, kemudian ada yang disebut dengan koloid, lalu ada yang disebut dengan suspensi. Bagaimana kita bisa membedakan ketiga sistem dispersi tersebut, yaitu larutan, koloid, maupun suspensi? Yang pertama kita lihat dari ukuran partikelnya. Kalau larutan itu ukuran partikelnya lebih kecil atau sama dengan 1 nanometer. Sedangkan koloid itu ukurannya agak lebih besar, yaitu antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Sedangkan suspensi ukuran zat terlarutnya itu sangat besar, lebih besar dari 100 nanometer. Sehingga larutan sejati itu terdiri dari satu fase. Artinya tidak bisa kita bedakan mana zat terlarut, mana zat pelarut. Sedangkan koloid dan suspensi itu terdiri dari dua fase, di mana koloid terlihat cenderung keruh, zat terlarutnya keruh, sedangkan suspensi itu terlihatnya sudah mengendap. Artinya sudah sangat jelas bisa dibedakan mana zat terlarut, mana zat pelarut untuk suspensi. Nah, kemudian ketika kita melakukan penyaringan, larutan itu tidak bisa disaring karena zat terlarutnya itu bisa melewati kertas saring walau kertas saring sekecil apapun. Namun kalau koloid itu bisa disaring dengan menggunakan kertas saring ultra atau selaput semipermeabel yang ukuran meshnya sangat kecil. Sedangkan suspensi itu sangat bisa disaring walau dengan kertas saring biasa. Lalu jenis-jenis koloid. Jenis-jenis koloid itu terdiri dari beberapa jenis tergantung fase terdispersi maupun medium pendispersinya. Nah, supaya gampang menghafal jenis-jenis koloid, saya buat dalam tabel seperti ini. Fase terdispersi artinya fase terlarut. Nah, tinggal kita urutkan aja. Fase benda ada 3, gas, cair, padat. Lalu medium pendispersi atau media atau tempatnya, itu kita buat juga menjadi 3, gas, cair, padat. Tinggal kita urutkan gas, cair, padat, gas, cair, padat, gas, cair, padat. Nah, gampang kan? GCP, 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 selesai. Kalau gas, jadi cara membacanya fase terdispersi di dalam medium pendispersi. Gas di dalam gas. Gas itu ukuran partikelnya sangat kecil. Maka gas di dalam gas itu tidak tersebut dengan koloid, dia disebut dengan larutan. Gas dalam cair itu disebut namanya busa, gas dalam padat juga disebut namanya busa. Nah, bedanya kalau ada yang padatnya kita sebut busa padat, kalau busa cair busa. Nah, jadi ada busa dan busa padat, namun kita samakan supaya gampang menghafal. Jadi gas dalam cair dan gas dalam padat sama-sama busa. Gas dalam cair contohnya buih sabun. Perhatikan buih sabun itu ada selaput cair yang di dalamnya ada gas. Kalau kita sentuh pasti meletus. Lalu gas di dalam padat contohnya spons. Kemudian cair di dalam gas dan padat di dalam gas namanya sama-sama aerosol. Aerosol, cair di dalam gas, aerosol, cair di dalam padat dalam gas, aerosol, padat. Nah, yang ada padatnya kita tambah padat. Cair dalam gas, aerosol contohnya spray atau parfum ketika kita semprot atau semprotan nyamuk. Padat di dalam gas, aerosol ya misalnya debu atau asap. Lalu cair di dalam cair dan cair dalam padat itu namanya emulsi. Nah, seperti tadi, cair dalam cair emulsi, cair dalam padat emulsi padat. Emulsi contohnya susu, emulsi padat contohnya keju. Tapi susu di sini bukan susu bubuk, teman-teman. Lalu padat dalam cair dan padat dalam padat sol. Padat dalam cair sol, padat dalam cair sol padat. Tinggal kita tambahin padat setiap bertemu dengan
fase padat. Lalu padat dalam cair atau sol, contohnya cat. Lalu padat dalam padat atau sol padat, contohnya paduan logam. Jadi ketika kita sudah mengurutkan dalam tabel seperti ini, gas cair padat, maka cara menghafalnya tinggal ini, saya buat nih, aerosol, lalu ini base, busa emulsi sol. Setiap antaranya ada aerosol. Aerosol base, itu jenis-jenis koloid. Lalu setelah itu sifat-sifat koloid, ada beberapa sifat-sifat koloid. Yang pertama ada efek tindal. Apa sih efek tindal itu? Efek tindal itu adalah penghamburan cahaya. Nah, kalau kita perhatikan penghamburan cahaya. Nah, ini kita lihat gambarnya. Ini larutan koloid, lalu suspensi kalau kita tembakkan dengan sinar, misal, maka di larutan tidak terlihat sinarnya karena sinarnya bisa tembus karena tidak ada yang menghamburkan, sedangkan di koloid sinarnya itu terlihat arahnya. Kenapa terlihat? Karena partikel-partikel koloidnya itu memancarkan atau menghamburkan cahaya. Lalu kalau suspensi itu sangat jelas memantulkan, bukan lagi menghamburkan. Nah, jadi kalau kita bedakan antara larutan dan koloid, larutan karena dia ukuran partikelnya sangat kecil, nah cahaya itu lewat terus, bisa menembus. Nah, tidak ada penghamburan. Sedangkan untuk koloid, nah di sini terlihat cahayanya lebih jelas. Lalu ketika kita tangkap dengan layar, ukurannya pasti berbeda dengan sumbernya. Itu artinya bahwa partikel koloid itu menghamburkan cahaya. Lalu yang berikutnya adalah gerak Brown atau gerak acak. Gerak acak artinya gerak tidak beraturan. Artinya partikel-partikel koloid itu, misalnya dalam koloid ini partikelnya bergerak karena selalu mengalami tumbukan tak beraturan. Nah, contoh partikel koloid ini mengalami tumbukan, dengan ini dia melompat ke sana, mengalami tumbukan lagi, melompat ke sana, seperti orang lagi main bola, ketika bolanya kena seseorang lalu ditendang, lalu kena lagi yang lain dan ditendang lagi. Itu tidak beraturan arahnya, tidak lurus-lurus semua, enggak, tapi kadang ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan, ya itu namanya gerak Brown. Lalu adsorpsi. Nah, ini kita bedakan adsorpsi dengan absorpsi. Bedakan di sininya D atau B, bola. Nah, yang disebut dengan adsorpsi pakai D itu adalah penyerapan oleh suatu partikel. Nah, ini misalnya partikel koloidnya kita anggap ini, jangan baca tulisannya ya. Nah, ini kita anggap ini hanya ilustrasi. Ini partikel koloidnya, maka dia akan menyerap. Biasanya yang diserap partikel koloid itu adalah ion-ion, dan dia terserap sampai di permukaannya saja. Ini namanya adsorpsi. Kalau sampai ke dalam pakai B, absorpsi. Nah, namun koloid tidak mengalami itu. Koloid hanya mengalami serapan atau menyerap partikel-partikel ion dari larutan dan menempel di permukaannya. Ini yang disebut dengan adsorpsi. Lalu ada koagulasi. Koagulasi itu penggumpalan. Kenapa terjadi penggumpalan? Nah, yang pertama, pertemuan antara partikel-partikel koloid semakin lama menempel maka semakin membesar. Nah, akhirnya ketika dia sudah membesar bisa menjadi gumpal atau mengendap. Nah, boleh juga dengan cara partikel koloid itu ditambah dengan larutan elektrolit. Contoh kalau misalnya kita ada segelas susu, kita tambah dengan asam. Coba teman-teman kasih jeruk nipis, pasti nanti susunya itu mengalami penggumpalan. Karena partikel-partikel koloidnya, yang pertama dia mengadsorpsi atau menyerap ion-ion dari asam, lalu akan berkumpul satu sama lain partikelnya sehingga menjadi besar dan menggumpal seperti ini. Kemudian dialisis. Dialisis itu pemurnian muatan. Nah, ketika tadi ada partikel koloid bisa menyerap muatan, itu bisa dimurnikan atau dibersihkan supaya tidak terjadi penggumpalan. Cara memurnikan atau membersihkan muatan dari partikel koloid kita pakai selaput semipermeabel.
selaput semipermeabel kita isi dengan partikel koloid yang bermuatan atau yang kotor. Lalu kita aliri dengan air. Nah, seperti ini kita aliri dengan air. Di sini ada pengaduknya. Air ini bisa masuk ke dalam kantung semipermeabel. Ketika dia masuk, lalu keluar lagi, masuk keluar lagi, karena tingginya pasti harus sama. Nah, saat dia keluar, dia akan membawa ion-ion. Ion itu termasuk larutan, jadi bisa nembus dari kantung semipermeabel. Sedangkan partikel koloidnya tadi ukurannya lebih besar dari larutan, sehingga dia tidak bisa nembus dari selaput semipermeabel. Nah, ketika air datang lalu mengalir ke sini, dia masuk ke dalam kantung semipermeabel, dia akan membersihkan partikel koloid lalu membawa ion-ion dari partikel koloid. Nah, ini yang disebut dengan dialisis. Lalu yang berikutnya elektroforesis. Elektroforesis itu adalah gerakan partikel koloid yang bermuatan. Nah, tadi ketika koloid itu berada dalam suatu larutan atau berada dalam satu campuran, kemungkinan dia akan menyerap partikel-partikel bermuatan. Maka kalau koloidnya menyerap partikel bermuatan negatif, dia akan menjadi muatan negatif. Kalau koloidnya menyerap partikel bermuatan positif, dia akan menjadi koloid bermuatan positif. Nah, untuk memisahkan mereka bisa kita gunakan dengan elektroforesis. Elektroforesis itu gerakan daripada partikel koloid ini menuju elektroda. Jadi kita pasang elektroda lalu kita hubungkan dengan arus yang tinggi. Maka nanti partikel yang bermuatan negatif dia akan bergerak ke arah elektroda yang positif. Sedangkan partikel yang positif dia akan bergerak ke arah elektroda yang negatif. Nah, ini yang disebut dengan elektroforesis. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pembuatan koloid. Bagaimana sih caranya membuat koloid? Kita ingat tadi bahwa koloid itu ukuran partikelnya berada di antara larutan dan suspensi. Nah, cara membuatnya berarti larutan bisa kita ubah menjadi koloid atau suspensi bisa kita ubah menjadi koloid. Ketika kita mengubah larutan menjadi koloid namanya kondensasi, dan suspensi menjadi koloid namanya dispersi atau pemecahan. Dari ukuran besar menjadi kecil ya tentu dipecah. Dari yang besar ke koloid itu digumpalkan. Nah, bagaimana caranya pemecahan? Pemecahan bisa dengan mekanik, artinya manual. Kita gerus, kita tumbuk atau dipecah-pecah secara manual. Busur Bredig itu memecahkan dengan menggunakan arus tegangan tinggi, lalu dispersi ultrasonik, lalu peptisasi. Peptisasi itu juga memecah dengan larutan elektrolit. Nah, kemudian ada kondensasi. Kondensasi penurunan kelarutan melalui penukaran pelarut, pengaliran uap suatu unsur ke dalam cairan, pembekuan, reaksi kimia, redoks, hidrolisis, disosiasi, dekomposisi. Nah, nama-nama ini nggak usah bingung teman-teman. Biasanya dicontoh tidak seperti ini. Intinya itu, pembuatan secara dispersi, intinya itu nanti fase harus ada yang bersumber dari fase solid. Kalau secara kondensasi, fase pembuatannya itu semua selain daripada solid. Bisa jadi liquid, gas, atau aqueous. Sedangkan suspensi harus ada solidnya. Bisa jadi larutan tambah solid, atau liquid tambah solid, atau yang solid dikasih tegangan listrik. Nah, contoh seperti ini. Kira-kira soal-soal koloid itu kan seperti ini. Pembuatan koloid di bawah ini yang termasuk cara dispersi adalah, nah, AS2O3 dibuat dengan, nah ini yang mau kita buat, dengan mengalirkan gas. Kita alirkan gas ke dalam larutan. Ingat nih, gas dialirkan ke dalam larutan. Nah, kalau kita lihat gas ke dalam larutan, tidak ada fase solid. Berarti pembuatannya adalah kondensasi. Gas ke dalam larutan, tidak ada solid, berarti pembuatannya kondensasi. Lalu yang berikutnya, sol belerang. Sol belerang mau dibuat dengan mengalirkan gas ke dalam larutan. Nah, lagi-lagi sama, gas ke dalam larutan. Tidak ada
solid. Berarti ini pembuatannya disebut dengan kondensasi. Yang C, sol AgCl dibuat dengan mereaksikan perak nitrat encer. Encer ya pastilah larutan ya. Larutan encer dengan larutan. Larutan dengan larutan ya tidak ada solid juga di sini. Berarti dia adalah kondensasi. Sol emas dibuat dengan melompatkan bunga api listrik dengan elektroda. Nah, elektroda ini kan batangan kayak tadi yang kita buat di elektroforesis. Elektroda ini batang di dalam air dengan loncatan listrik. Batang itu kan besar, berarti inilah yang disebut dengan dispersi karena batang AU ini termasuk ke dalam solid. Sol Fe OH 3 kali dibuat dengan menambahkan larutan ke dalam air. Nah, larutan air berarti ini termasuk ke dalam kondensasi. Maka untuk soal kita ini, pembuatan koloid di bawah ini termasuk dispersi adalah yang D, karena hanya di D yang ada pembuatannya dari benda atau partikel yang berfase solid. Nah, kira-kira demikian teman-teman untuk koloid. Jadi sebetulnya pemahaman koloid itu cuman bisa dikatakan hanya teori yang bisa kita baca-baca atau kita hafal, lalu pembuatannya dipahami dengan fase-fasenya saja. Ya, mudah-mudahan video ini sangat membantu untuk pembelajaran teman-teman dalam pembelajaran koloid. Sampai di sini, terima kasih.